Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, masih di Hong Kong, masih di studionya RTHK. Wah, ternyata diperpanjang nih ya. Diperpanjang sampai lama juga, ayo gitu deh. Ayo ya, mau tinggal di Hong Kong ya? Pindah ke Hong Kong? Tapi ntar dulu deh, pulang dulu deh ke Jakarta. Soalnya mau ada konsernya ini loh, rappernya Hong Kong mau konser di Jakarta. Oh, really? Namanya Jackson Wang ya? Jackson Wang. Waduh. Kenal nggak? Enggak. Oh berarti ini kayaknya seleranya anak-anak muda Hong Kong nih, Jackson Wang. Jackson Wang Jackson Wang ke Indonesia? Iya, ke Jakarta? ke Jakarta. Oh. Jadi dia itu katanya member dari boy group GOT7, kayaknya gitu ya, GOT7 atau GOT7 ya. Dan akan menggelar konser, namanya judulnya itu Magic Man 2 World Tour pada 18 Oktober 2025 mendatang. Jadi pulang dulu aja deh untuk nonton konsernya Jackson Wang di Jakarta. Ini Sekar sendiri karena tahu nggak Jackson Wang ini? Saya angkatan tua. Kayaknya kalau yang konsernya ini siapa ya? Backstreet Boys gitu ya. Kalau ketahuan kan angkatannya ya, Westlife gitu, saya datang. Air Supply, Aaron Kwok gitu boleh ya. Tapi kalau Jackson Wang kayak tantenya saya soalnya. Oke. Itu banyak juga ya kalau gitu ya, fansnya. Harusnya sih ya, kalau dia menggelar konsernya tuh di Jakarta pasti karena banyak yang akan datang juga. Di mana ya. itu? Dia biasanya konsernya sih belum cari lebih lanjut ya. Tapi dia di Istora Senayan. Jadi pasti yang datang banyak kalau Istora Senayan ya. Banyak ternyata fansnya ya. Dan ini adalah menjadi salah satu konser internasional terbesar yang akan hadir di Indonesia katanya si Jackson Wang ini. Wow. Emang dasar kitanya aja ya Sam ya. Iya, ternyata dia juga ke Bangkok. Ya, tanggal berapa nih ke Bangkok? Ada ke Bangkok, ke Makau. Di Makau juga ada ya. Jadi di Jakarta. Ya. Wah, ternyata hebat juga ya nih. Rapper Hong Kong bisa ke Jakarta, ada peminatnya juga ya. Ada peminatnya, ini membuktikan bahwa hubungan antara kedua negara Jakarta dan Hong Kong tuh semakin erat gitu ya. Dan harga tiketnya mahal loh Sam. Berapa? Mahal ternyata. Berapa? Ya. Jadi mulai dari harga paling tingginya tuh 7.800.000 rupiah loh. 7.800.000 rupiah sama paling. Kalau dikurskan ke Hong Kong itu 3.500. Biasa ya kalau untuk di sini ya. Tetap mahal. It's expensive. Tetap mahal untuk kita Hong Kong. Expensive. Ya. Tapi ada yang murah juga sih, yang murahnya itu dari 1.600.000. 1.600.000 juga coba 800 mahal. Dan itu kan duduknya di belakang banget gitu ya. Kelihatannya mungkin lihatnya pakai teropong. Saya Aaron Kwok aja itu 3.000-an, 3.000 sama 4.000 Hong Kong dolar. Paling mahal itu ya, udah yang paling mahal ada 5.000-an, 6.000, ya enggak. Tapi for level Jackson Wang ini saya rasa terkenal ya. Saya nggak tahu. Mungkin saya harus googling lagi lebih banyak. Iya. Mungkin memang zamannya kita tuh udah lewat ya, zamannya Gen Z yang nontonnya Jackson Wang gitu. Dan mereka mungkin duitnya lebih banyak dari kita ya. Jadi harga tiket segitu oke lah gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong Jackson Wang, kita juga ada narasumber pada pagi hari ini ya. Kalau saya bilang ini from zero to success story. To success ya, from zero to success. Jadi berangkat dari Indonesia sebagai PMI, yang akhirnya sekarang jadi bos. Ya mau tahu teman-teman semua kalau siapa dia dan ceritanya, nanti kita ngobrol bareng bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Penasaran. Siapa tahu kita bisa nggak minta kerjaan, bisa mencontek ya sukses story-nya ya. Atau kita minta kerjaan. Minta kerjaan juga ya, biar bisa pindah.
Enggak lah, tetap cinta Indonesia dan tetap cinta Jakarta. Ini harus didengar dan dicontohi ya pada teman-teman semua yang berada di Indonesia ya. Ini bagi saya rasa it's a success story Tentu. ya, yang patut kita contohi ya. Oke, Oke, langsung aja. kita akan balik lagi setelah yang Satu ini, tetap bersama kami. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Seperti tadi Sam sudah bilang ya, kita kedatangan narasumber kali ini. Ada Mbak Wiwin. Selamat pagi. Pagi Kak. Iya. Mungkin Mbak Wiwin bisa Perkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan ya. diri ya nggak sebagai apa sekarang ya nggak, nanti mungkin saya tanya, kita ngobrol mengenai sebelumnya. Oke. Selamat pagi Hongkong, selamat pagi Jakarta. Saya Wiwin. Saya mantan PMI ya, mantan TKI Hongkong sektor informal. Saya berangkat ke Hongkong itu tahun 99 Kak. Angkatan lama ya. Tahu kan usianya Angkatan sekarang. lama. Kelihatan. Kalau udah sampai sini jadi pada muda-muda kayak masuk freezer. Masuk freezer ya. Masuk freezer ya. Muda-muda banget, bingung ya. Gitu. Jadi saya kerja di Hongkong itu sampai tahun 2013 saya pulang. 2013. 14 deh. 14 ya. Berarti sekitar 5 tahun ya. 14 tahun. 14 tahun. Aduh, mohon maaf ya matematika saya ya. 14 tahun. Sekitar 14 tahun. Oke. Wah, 14 tahun di Hong Kong tuh bener-bener udah menyerap kalau itu. Kalau ketimun tuh direndam udah menyerap bener ya. Lama banget. Terus kemudian setelah itu memutuskan untuk berhenti menjadi PMI. Ya, setelah itu saya pulang menikah dan di Indonesia saya merasa bahwa apa yang saya dapat harus saya tularkan ke yang lain. Gitu sih, Mbak. Jadi 14 tahun di Hong Kong ya teman-teman semua ya, udah gitu dapat suami di Hong Kong, terus dibawa pulang digotong ke Indonesia. Oh, Ceritanya begitu. Gitu. kemudian Betul. membangun bisnis apa? Berawal dari dari prinsip hidup saya dan suami itu sebenarnya kan katanya ya, sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat buat manusia lain gitu. Nah, karena saya punya ilmu yang saya dapatkan di Hongkong seperti bahasa dan kebiasaan-kebiasaan orang Hongkong yang serba cepat, serba praktis gitu. Ini semua saya ingin tularkan ke teman-teman yang ingin berangkat ke sini sebagai pekerja migran. Oke. Karena ternyata hidup di Hongkong itu nggak seperti di Indonesia. Budayanya sangat-sangat berbeda, mulai dari perbedaan culture, bahasa, dan banyak kebiasaan makan, bahkan itu yang ingin saya bagikan ke teman-teman yang sebelum berangkat. Oke. Jadi mengajar atau apa? Awalnya saya mengajar, Lalu? setelah itu ternyata suami saya punya ide bahwa nggak bisa hanya begini gitu ya. Dan dengan proses yang luar biasa berdarah-darah, kita akhirnya sanggup untuk mendirikan perusahaan pekerja migran. Perusahaan penempatan Kak, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang sekarang namanya P3MI. Kalau dulu PJTKI Mbak, sekarang karena undang-undang berubah, jadi namanya dirubah menjadi P3MI. P3MI. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Oh, oke. Dulu PJTKI, Iya. sekarang P3MI. Iya. Terus udah gitu dari awal susah nggak? Susah banget Kak. Susah amat ya? banget. Oh, Karena memang bener-bener dari zero, saya bukan pewaris. dari Kak. zero ya? Perintis. From zero to hero. Gitu. Iya, udah berapa tahun nih kira-kira? Saya ngajar dari tahun 2015 dan berhasil mendirikan perusahaan sendiri itu 2002. Dua. Lama loh. 3 tahun yang lalu. Ya, dan itu sepanjang prosesnya tuh sampai sekarang udah mengirimkan banyak. Dari 2003 sampai sekarang
Lumayan Mbak. Udah lumayan ya. Per tahun bisa 1.500 ke Banyak banget ya. beberapa negara. Oh, nggak cuma ke Hong Kong aja. Akhirnya nggak cuma ke Hong Kong. Oh. Karena ternyata Hong Kong ini nggak menerima semua kandidat karena bahasa, usia, gitu. Jadi yang qualified baru kita anak-anak arahkan baru ke Hong Kong. belum ada pengalaman maksudnya Iya, gitu. itu kita arahkan dulu ke negara lain. Kalau yang sudah punya pengalaman lebih baru ke Hong Kong karena biar adaptasinya lebih cepat. Jadi ini tingkatannya tuh advance gitu ya kalau Iya. untuk Hong Kong ya. Dan Iya, kalau- karena dia cerewet majikan di sini. Standarnya tinggi. Oh, standarnya tinggi orang-orang sini ya. Itu yang teman-teman harus banyak tahu. Jangan malas belajar. Kalau menurut saya sih ya lebih ke circle, mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang memang memberikan edukasi yang baik. Karena menurut saya pergaulan itu ya lumayan mempengaruhi di kehidupan kita ya. Kita harus mau upgrade pengetahuan kita, upgrade semua tentang apa yang ada di Hongkong ini. Karena di Hongkong ini nggak bisa disamakan dengan Indonesia. Budaya telat nggak boleh Mbak Sekar. Budaya telat nggak boleh ya. Mana-mana juga nggak boleh sebetulnya, mau di Indonesia Tapi juga di nggak Indonesia boleh. tuh karet. Tapi di Indonesia dimaklumi, di Oh, sini enggak, nggak saya enggak kok. dimaklumin. Gitu. Iya. Terus jadi berdasarkan pengalaman di Hong Kong berapa tahun? 13 tahun, 14 tahun. Iya. Itu diterapkan di Indonesia. di perusahaan kamu yang baru. Iya. Kita sampaikan ke teman-teman bahwa jika memang ingin ke Hong Kong, karena kita orang Jawa ya Kak, jadi saya memakai bahasa Jawa, teman-teman tuh harus prigel. Prigel itu bahasa Jawa Mas Sekar. Jadi prigel itu tadi Kak saya bilang rajin, cekatan gitu, gitu sih. Terus mungkin ada tips-tips untuk menghadapi berbagai tantangan, atau misalkan selain prigel juga, tapi apa sih kunci yang paling utama untuk bisa mendapatkan circle yang baik di Hong Kong? Saya percaya ya kalau circle itu sangat menentukan gitu. Apalagi di sini kan banyak banget pilihannya ya. Betul. Ada yang mau nari, nyanyi, kayak kemarin komedi gitu ya. Saya dulu di sini ada kesenian jaranan, saya main jatil. Oh gitu. Iya. Circle yang baik itu bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan yang positif ya. Ya seperti ikut-ikut organisasi kesenian, dimulai dari sukanya kita apa. Di Hong Kong ini semua serba ada. Kita mau berbuat baik pun ada, kita mau berbuat yang tidak baik pun banyak. Jadi kalau menurut saya yang nggak suka kesenian ya bisa ikut kegiatan keagamaan, bisa belajar di sini, bisa sekolah, bisa kursus, bisa bergabung dengan teman-teman organisasi, dan banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajarin di Hong Kong itu. Apalagi yang usia masih muda. Jangan malas untuk belajar dan upgrade pengetahuan kita. Kalau orang bilang jangan milih-milih teman, kalau menurut saya harus milih. Setuju. Gitu, harus milih. Saya selalu memikir begini ya nggak, ngumpulnya sama banker, ya kita tuh akan jadi banker pemikirannya, ya nggak, ngumpul sama tukang koki-koki, ya nggak, akhirnya kita pinter. Masak. Bisa masak. Itu setuju sih saya. Setuju. Dan itu ada peribahasanya ya, kalau di Indonesia juga ya. Yang parfum itu ya. Jika kita Dalam berkumpul agama, dengan jika kita bergaul dengan penjual parfum, maka kita akan ikut wangi. Berarti memang udah diatur dalam segala kehidupan juga ya, untuk bisa memilih teman dengan sangat baik. Setuju sih sama itu ya. Jadi salah satu kunci kesuksesannya tuh yaitu ya memilih circle, teman, dan juga komitmen juga. Menghadapi berbagai jatuh bangunnya kan pasti banyak juga jatuhnya ya. Banyak banget. Bangun pagi konsisten dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita sudah memang seperti saya memang tujuannya ingin membagikan pengalaman saya ke teman-teman yang ingin berangkat agar mereka tidak ngalamin kegagalan, karena di Hong Kong itu banyak sekali yang gagal ya Kak Sam. Saya yakin Kak Sam tahu. Itu berawal dari situ. Jadi saya konsisten terus melakukan, dihina ya biar. Orang ngeledekin ya biar.
Dibilang kamu tuh sok-sokan banget sih, emang lu siapa, orang kampung. Ya biarin gitu loh, karena tapi saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan benar, terus aja melakukan sampai kita dapat goalsnya. Di training sekolahan di sekolahan kamu itu sangat ini nggak ya, tough ya kalau orang bilang ya nggak? Kita hanya ingin melakukan yang terbaik sih Kak, lebih manusiawi. Iya, kan kadang saya karena kenapa ya? Suka saya ada mengatakan bedanya begitu. ya. Enggak, karena kenapa sekarang anak-anak sekarang PT atau LPK. P3MI ya. P3MI itu kadang-kadang ya enggak, kualitasnya itu kadang-kadang anak-anak sekarang tuh yang lulusan sekarang itu kurang bagi saya kurang Tough ya. kurang tough. Jadi di majikan sini dia bilang kalau ditanya kenapa, why you do this, why nggak bisa ngejawab. Ya nggak. Jadi kalau nggak bisa ngejawab, bagi saya itu dia mungkin karena kurang tough ya. Ya kurang cepat pemikirannya, ya nggak. Jadi penjawabannya juga agak telat. Orang sini tuh mangcang, Tegang. sering tegang. Jadi karena pressure dari kantor, ya nggak, dari atasan segala macam. Jadi itu kebawa. Ya nggak, ini. Misalnya saya kayak pembantu saya juga kadang-kadang, ya saya bilang pasangin kordeng gitu. Itu ada hooknya, ada gantungannya. Saya bilang, bikinin lobang, ya nggak, di ini. Tapi dia bagaimana? Dia mau digunting dari atas. Saya bilang kalau digunting di atas gimana nyantolinnya? Saya bilang, aduh. Curhat nih tiba-tiba curhat dadakan nih. Tapi saya setuju sama yang Mbak Wiwin sampaikan ya, bahwa memang kita sebagai manusia itu harus menjadi manusia yang bermanfaat. Karena kalau udah dari niat awalnya kita baik, insya Allah kedepannya akan selalu dimudahkan. Tuhan juga akan bantu. Iya, jadi kita dapat ini nih. What goes around comes around. Gitu. Iya, Iya. Itu satu kesimpulan menarik yang bisa kita dapatkan dari bincang-bincang kali ini ya Sam ya. Iya. Ya, jadi mungkin ada kata-kata nasihat penutup atau untuk teman-teman semua yang mau berangkat nih, yang kalau udah nonton ini pasti bilang saya pengen berangkat, mungkin mau di training oleh Mbak Wiwin. Untuk pesan-pesannya untuk para PMI yang mau terbang nih ya. Ya, untuk teman-teman CPMI atau PMI yang ingin berangkat ke Hongkong dan ingin meraih kesuksesan di sini, menurut saya itu rumusnya ABCD aja deh. Biar mudah diingat. ABCD itu A, awali dengan mimpi, bangun mimpi kalian, pengen menjadi apa. B-nya itu buang kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk tuh banyak sekali ya Kak, termasuk tadi bangun siang kan cacingnya hilang. Banyak sekali, buang kebiasaan buruk. Setelah itu C-nya cari tahu apa aja yang ada di Hongkong, termasuk culture, bahasa dan kebiasaan makan pun, sarapan apa, makan siang apa, itu semua juga harus dicari tahu. Yang terakhir adalah doa. Luar Harus biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Wiwin, keren banget ya. Jadi kalau tadi saya bilang ini adalah cerita dari nol untuk menjadi sukses story, buat saya nih iya sih Mbak Wiwin ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman PMI yang saat ini masih bekerja. Kalau kita harus punya mimpi dan ternyata itu bisa dilakukan. Terima kasih Mbak Wiwin sekali lagi. Sehat terus dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Wiwin ya, sukses selalu ya. Dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Jadi ternyata itu resepnya untuk bisa menjadi seseorang yang sukses ya. Sukses, iya betul. Komitmen. Komitmen. Sama kalau harus rajin ya. Kalau menurut Sam sendiri yang juga bisa dibilang sukses ya. Kalau bangun pagi itu termasuk menjadi salah satu resep kesuksesan nggak? Itu penting sekali. Bangun pagi itu bagus sekali. Morning person ya. Ya, untuk kesehatan kita juga bagus. Ya nggak. Apa dulu orang-orang bilang kalau pagi-pagi bangun lebih awal tuh cacingnya lebih banyak kan. Cacing apa? Kalau ayam. Maksudnya makanya itu. ayam kokok pagi-pagi ya. Peribahasanya Indonesia bagaimana saya nggak ngerti itu. Iya. Bagaimana kata-kata peribahasanya itu. Saya juga baru pernah dengar sih ya. Jadi ayamnya tuh kalau berkokok
lebih pagi, terus nanti ketinggalan kokokan ayam, nanti udah kelewatan rezekinya. Nah, itu. Dan saya udah bilang katanya apa? Nah, yang cacing-cacingnya saya baru denger sih kalau ada cacing-cacing itu. Cacingnya baru keluar kan pagi-pagi. Jadi gampang. Tapi sepagi apa bangunnya, Sam? Saya biasa bangun jam 6. Jam 6 pagi. Main pingpong. Oh. Ya, nggak Kalau orang sampai. Depok bangunnya jam 4 pagi, Sam. Orang Depok, orang Cibubur. Sholat. Oh, karena perjalanannya jauh. Sama takut macet juga ya. Oh, iya. Oke, Ya, kalau ini di Hongkong lagi ada cerita apa lagi nih? Iya, selain itu jadi Oktober ini kita ada Introducing Heritage Fiesta ya, Come Roving Exhibition 2025 ya. Ini heritage ya, kalau heritage ya gedung-gedung yang ini ya Kuno, ya. mungkin dari bangunan-bangunan kolonial gitu ya. Iya, ini ada Bridges Street Center di Chinese YMCA of Hong Kong. Ya, itu mengadakan Hong Kong Adventure College ya, dan Lin Wo Market. Itu banyak-banyak gedung-gedung yang heritage ya. Sama Hong Kong HKFYG Leadership Institute yang sebelumnya dipanggil Former Fanling Magistracy ya, the Hong Kong Jockey Club University of Chicago Academy Complex ya. Ini boleh dikatakan heritage complex yang berada di Hong Kong ya. Terus ada free guided tour. All participant historic building will provide free guided tour during the period of Heritage Fiesta from 1st October to 30 November. Tapi ada syaratnya, Sam. Harus daftar dulu katanya. Oh gitu. Jadi kalau nggak daftar dulu nggak bisa ya. Harus daftar dulu. Oh iya nih, member of the public are advised to register for this free tour. Nah, yang penting kan gratis, tapi harus daftar. Kayak kemarin tuh saya mau naik bis yang terbuka itu loh atasnya. Oh ya, open top. Nah, itu kan yang open tour gitu ya. Nah, itu ternyata juga harus daftar lebih dahulu, padahal gratis juga ya. Iya. Jadi di Hong Kong banyak yang gratis-gratis ya. Tapi harus daftar ya. Ya, harus daftar. Iya. Ya, gitulah ya teman-teman semua ya, turis-turis dari Indonesia kalau mau ke Hong Kong ya, manfaatkan aplikasi-aplikasi Hong Kong Tourism Board ya, untuk mengetahui program apa aja sih ya, kegiatan-kegiatan di Hong Kong dan yang gratis-gratis terutama. Kalau ibu-ibu maunya gratis-gratis emang. Kalau shopping nggak bisa. Kalau shopping nggak bisa, bisa dimarahin sama yang jual ya nanti ya. Sampai di sini saja. Bersamaan kita, saya Skarsari dan saya Sam. Sampai Terima jumpa. kasih, sampai jumpa. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.